Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya, sehingga daripada kenikmatan tersebut kita gunakan pada saat momentum bulan Ramadan ini. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kita Nabi Allah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, yang dimana beliau adalah seorang leader, seorang pemimpin yang tak akan terkalahkan kepemimpinannya di masa saat sekarang ini. Dan bahkan kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah. Beliau dijuluki sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Masyaallah muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk membawakan kultum dan kategori kegiatan tabassum. Tabassum artinya adalah senyuman, yang dimana saya sendiri Ahmad Muzakir Iskandar SH adalah salah satu pengurus di DPC Kecamatan Birikanaya, BKPRMI Kecamatan Birikanaya, yang insya Allah hadirin sekalian, di siang hari ini saya akan membawakan kultum yang bertemakan bulan Ramadan, saatnya kita gelorakan membaca Al-Quran. Alhamdulillah, momentum kali ini adalah momentum yang sangat mulia terhadap diri kita. Momentum yang mungkin para jamaah perlu ketahui, datangnya 1 tahun cuma sekali dalam 12 bulan ini. Dan di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala kita. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan futihat abwabal jannah, dan Allah membuka secara lebar pintu-pintu surga. Wa ughliqat syayatin, dan Allah menutup rapat-rapat para syaitan-syaitan ataupun iblis untuk menggoda kita. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kami mengangkat tema untuk bagaimana kita menggelorakan membaca Al-Quran, agar supaya apa? Kita dapat mendapatkan hal yang terbaik di bulan Ramadan ini, sebagaimana Ramadan adalah tempat nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, hudan linnas, dan petunjuk bagi umat manusia sampai hari akhir ayat. Di mana para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui Ramadan ini adalah hari momentum turunnya Al-Quran, sebagaimana dalam kitab-kitab yang lain. Ya, sebagaimana Zabur turunnya pada 1 Ramadan, Taurat turunnya pada 6 Ramadan, Injil turunnya pada 13 Ramadan, dan Al-Quranul Karim turunnya pada kapan? Pada saat 17 Ramadan. Dan ini adalah merupakan hal yang mungkin spesial bagi umat Islam. Apatah lagi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu bukan dikatakan dalam satu kalimat alif lam mim adalah satu kebaikan, melainkan alif satu kebaikan, lam satu kebaikan, dan mim satu kebaikan. Apatah lagi bulan Ramadan 10 kali lipat, bahkan Allah akan menggandakan pahala-pahala kita para jamaah sekalian. Coba bayangkan betapa nikmatnya momentum yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Allah lipat gandakan pahala kita. Bagaimana lagi kalau kita mampu menghatamkan Al-Quran? Padahal seorang Imam Asy-Syafi'i yang mungkin kita kenal dengan julukan fikih mazhab yang kita kenakan di bangsa kita ini, di negara kita Indonesia ini, beliau bayangkan para jamaah sekalian 60 kali dia khatam Al-Quran dalam kali sebulan. Dan kita umat akhir zaman ini mungkin tersibukkan dengan dunia kita, tersibukkan dengan pekerjaan kita, aktivitas kita. Tapi Masya Allah, kalau di momentum Ramadan ini teman-temanku, saudara-saudaraku mampu menghatamkan 1 atau 2 kali saja dalam bulan Ramadan ini, Masya Allah, bagaimana Allah akan mengangkat derajat-derajat kita. Dan ingatlah para teman-teman sekalian, apatah lagi BKPRMI adalah salah satu wajihah ataupun wadah buat teman-teman untuk mengajarkan Al-Quran. Dan bahkan Rasulullah SAW telah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Apa artinya? Sebaik-baik manusia di antara kita, sebaik-baik orang yang ada di dunia ini adalah yang bagaimana mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya. Saya yakin dan percaya teman-teman di BKPRMI adalah orang-orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Semoga ini menjadi amal jariah kita, sehingga kelak nanti di padang mahsyar kita akan mengetahui
dan bahkan Al-Quran akan menjadi saksi buat kita semua. Yang dimana juga Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu syafi'an yaumal qiyamah li sahibihi. Apa artinya para jamaah sekalian? Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang, akan menjadikan syafaat pada hari kiamat kepada orang-orang yang terdekat ataupun orang-orang yang membacanya. Dan yakin dan percaya hadirin sekalian, nanti kita akan melihat bagaimana Al-Quran berkata, ya fulan, ya fulana, ya Allah, inilah fulan dan fulana yang senantiasa membaca saya. Inilah seorang yang senantiasa mengangkat derajat, memuliakan saya. Dan itulah Al-Quran para hadirin sekalian. Oleh karena itu, di momentum Ramadan ini kita semangati diri kita, kita gelorakan jiwa kita untuk senantiasa membaca Quran. Apatah lagi kami berada di rumah Quran Al-Aqsa, salah satu wajah ataupun cara kami untuk bagaimana mendapatkan amal jariah, membentuk karakter umat Islam menjadi seorang penghafal Al-Quran. Karena kami yakin ketika Al-Quran kita muliakan, maka Allah akan muliakan diri kita. Dan bahkan tahulah para jamaah sekalian, rumah Quran yang kami dirikan tempat ini sekarang ini terdiri daripada wanita-wanita yang hari ini menghafal Al-Quran. Coba bayangkan kalau kita mengurusi mereka, maka yakin dan percaya Allah akan mengurusi juga urusan kita. Karena sebagaimana ayat Allah yang katakan dalam firman-Nya, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Apabila kita menolong agama Allah, kita membantu agama Allah, maka yakin dan percaya segala urusan kita, segala hajat kita, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya insyaallah. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di syahrul Ramadan ini, ya, di mana bulan yang begitu mulia, bulan turunnya Al-Quran, bulan penuh ampunan, bulan penuh dengan rahmat. Oleh karena itu para hadirin sekalian, mari kita untuk menggaskan diri kita untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kita senantiasa mencari rahmat Allah, kita mencari ampunan Allah, sehingga Al-Quran ini akan memuliakan kita. Dan juga para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, di momentum 15 Ramadan ini, kemarin kejadian saudara-saudara kita di Palestina sana, di kompleks Masjidil Aqsa terjadi penistaan, di mana mereka orang-orang Israel menodai saudara-saudara kita yang ada di sana. Hari ini pun juga kami menitip pesankan kepada para jamaah sekalian, pada hadirin sekalian, untuk bagaimana kita membela Palestina, membela Muslim yang ada di sana. Karena ketahuilah, hari ini saudara-saudara kita lah yang ada di Palestina hari ini menjadi benteng pertama untuk menjaga kiblat pertama umat Islam para jamaah sekalian. Coba bayangkan ketika nanti padang mahsyar akan terjadi di atas kompleks Masjidil Aqsa, dan pada saat itu Allah akan bertanya kepada kita, apa yang kita berikan, apa yang kita torehkan untuk membela Masjidil Aqsa. Hari inilah kita menyuarakan diri kita untuk saudara-saudara kita. Mungkin kita menyuarakan dengan doa-doa kita, mungkin kita menyuarakan dengan infak terbaik kita, ataupun apapun itu, kita berikan yang terbaik buat mereka. Dan juga mungkin doa kita para hadirin sekalian dengan doa, Allahumma ansur ikhwanuna fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Doa kecil ini yakin dan percaya, walaupun kecil dan sedikit, tapi ini akan mengangkat derajat saudara-saudara kita sehingga Palestina merdeka dan mampu kita umat Islam di seluruh dunia untuk sholat di dalamnya. Hari ini mari kita doakan mereka, kita sebarkan informasi ini agar saudara-saudara kita di Palestina Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan bantuannya, sehingga kita semua tahu bahwa yang terjadi hari ini adalah kita membela kiblat pertama umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Oleh karena itu para jamaah sekalian, terakhir kita tutup dengan ucapan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan ingatlah satu kata, birruh biddam nafdika ya Aqsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.